babenya itu sering tawarin saya syahadat. Karena saya punya kebiasaan ketika datang ke warung itu saya ucapkan Assalamualaikum. Anda mau bahas di Alkitab, jangan tuduh orang Kristen pakai haramnya orang Islam. Itu beda. Jangan mentang-mentang kata sama, lalu sebelum dikaji, wah orang Kristen itu salah menurut ukuran Islam. Baca dulu Alkitab, kenapa harus ada haram dan tidak haram. Kenapa Tuhan katakan demikian? Itu kan harus dipelajari dulu. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Sungguh satu sukacita Bapak Ibu Saudara, kami boleh kembali berdiskusi dalam channel YouTube ini Bapak Ibu Saudara. Dan di video hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak seperti video-video sebelumnya, khusus untuk video ini kami akan membahas komentar pada video kami sebelumnya, dan yang memberikan komentar dan juga pertanyaan yaitu dengan nama Jayu Saks. Semoga Jayu Saks ini bisa menonton video ini. Halo bro, hari ini kita akan membahas sebuah komentar yang ada pada video kita sebelumnya. Ya bro, dan ini akan saya tanyakan kepada bro. Pertanyaan yang pertama bro, di situ dia menuliskan bahwa pemahaman paganisme dewa Yunani itu identik dengan pemahaman ketuhanan Yesus. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Iya, thank you bro. Pertanyaan saya pertama adalah, literatur mana yang menyebutkan demikian? Buktinya mana? Kalau ada buktinya baru kita kaji siapa penulisnya, apa landasannya, bagaimana budayanya, latar belakangnya, pemahaman tentang teologisnya. Nah, itu kan perlu bukti dulu gitu. Kalau memberi tuduhan, semua orang bisa berikan tuduhan yang benar tuduhan atau tuduhan yang salah gitu kan. Sifatnya gitu. Jadi itu harus ada buktinya terlebih dahulu. Dan orang Yunani sendiri pun tidak pernah mengenal yang namanya keehatan Allah. Itu nggak pernah. Keehatan Allah, naturnya satu, pribadinya tiga. Ya, Allah, firman, dan enggak. Ya mereka percaya kepada dewa-dewa. Terus terinspirasi dari mana? Yohanes aja memakai literatur dari perjanjian lama yang sudah begitu lamanya dari awal mulanya. Terus gimana dikatakan bahwa nyontek atau terinspirasi dari paganisme apa? Yunani ya. Iya. Terus bagaimana gitu kan? Ya itu sekali lagi, setiap orang bisa memberi tuduhan, setiap orang bisa cocok logi gitu. Untuk menyerang, merendahkannya bisa aja. Tapi bagi kita selama itu tidak bisa dikaji, ya buat apa kita khawatir dan sebagainya. Nggak perlu kan? Lagi pula juga selama ini sudah beratus-ratusan tahun, beribu-ribuan tahun bahkan. Tidak juga ada orang yang mampu membantah jemaat mula-mula. Rasul Yesus Kristus nggak ada yang bisa bantah. Gitu. Ya, demikian bro. Ya, thank you bro. Pertanyaan kedua bro. Pertanyaan kedua yaitu dia tuliskan, kalau Yesus Tuhan, kenapa nggak bisa membuat hati para Yahudi untuk mengimani dia? Karena akan jadi polemik besar di kemudian hari. Jadi dia menitik beratkan bro, kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus nggak bisa membuat orang Yahudi itu mengimani dia atau percaya kepada dia? Silakan bro. Iya, yang pertama gini loh. Kan jelas ya,
Alkitab menuliskan di dalam Kejadian 2, ya, Kejadian 2 ketika Tuhan menciptakan manusia, membentuk manusia itu. Dia memberikan sebuah mandat pada manusia, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Di situ jelas sekali Tuhan bilang bahwa semua pohon boleh kau makan. Semua loh. Ayat 17-nya bilang apa? Tetapi janganlah tuh yang buah pengetahuan baik dan yang jahat tuh jangan. Lah kata Tuhan tadi semua. Tapi kok ada yang jangan? Ini kan berbicara namanya kehendak bebas. Kalau Tuhan boleh bilang semua. Semua boleh. Termasuk buah pengetahuan baik dan jahat boleh nggak? Boleh. Cuma Allah kasih tahu. Supaya kamu kalau jangan makan buah itu, kamu makan buah itu, kamu dapat hukuman dari aku gitu. Jadi manusia memang didesain oleh Tuhan sebagai makhluk yang hidup unik gitu ya. Memiliki sebuah kehendak bebas berdasarkan akal budi, akal sehat, dan kesadaran dirinya gitu. Nah sekarang kalau Tuhan datang, plung, Tuhan datang, tiba-tiba semua orang harus percaya. Lu dikemanain itu rancangan Tuhan, desain Tuhan tentang kehendak bebas mana? Oh, bukan jadi manusia lagi namanya, jadi robot. Nah ini gimana pertanyaan seperti ini? Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Sekarang saya tanya, apakah daerah-daerah yang menggunakan mayoritas menggunakan literatur atau ajaran Islam, pasti tidak ada kriminal, pasti tidak ada kesalahan, pasti tidak ada kebohongan, pasti tidak ada perlawanan terhadap orang tua, pasti tidak ada sebuah kesalahan seksual dan sebagainya. Pasti ada. Semua manusia itu pasti ada. Jadi itu saya tuduh Anda. Kalau Islam adalah agama yang benar, kok nggak bisa meyakinkan para pengikut Islam untuk tidak berdosa? Kan gitu. Ketika mereka melakukan dosa, berarti mereka tidak yakin pada Al-Quran. Betul nggak? Saya yakin. Saya punya banyak teman orang Islam. Gitu ya. Dan mereka baik-baik sekali. Nah, berarti kalau mereka nggak jadi soleh, itu melawan Islam. Kan? Nah, tapi seumur hidup, apakah beneran baik terus? Nggak pernah ada sekalipun marah atau menyakiti orang lain? Nggak mungkin. Semua orang pasti pernah menyakiti. Maka itu terciptalah kata maaf, gitu kan? Terus saya tuduh Anda, kalau Anda orang Islam, kok Anda melawan Al-Quran? Al-Quran harus soleh. Kok Anda melawan Al-Quran? Anda tidak percaya pada Al-Quran, berarti Al-Quran bukan kitab yang benar. Masa saya tuduh gitu? Nggak bisa kan? Karena memang naturnya, hakikatnya manusia memiliki kehendak bebas. Jadi pernyataan seperti itu tolonglah dulu digali tentang, kalau mau tanya tentang Tuhan dan manusia, gali dulu kualitas dari natur yang namanya theos, Tuhan, dan antro, manusia. Jadi digali dulu itunya, baru bicara kajiannya gitu. Jangan asal memberikan pertanyaan yang akhirnya melupakan kualitas-kualitas kemanusiaan yang memang Tuhan berikan. Kehendak bebas itu Tuhan berikan kok. Nah sekarang kalau kita lihat sendiri di Alkitab, jelas kok banyak orang juga, orang Yahudi yang percaya. Bahkan murid Yesus dikatakan sampai bisa berpuluh-puluh ribu. Terus mau gimana? Orang Yahudi sendiri. Banyak juga yang percaya. Tapi banyak juga yang nggak percaya. Itu kan berbicara kehendak bebas. Yang namanya iman. Kok dipermasalahkan? Iya demikian, bro. Ya, bro. Pertanyaan berikutnya, bro. Pertanyaan ketiga adalah, gimana mungkin Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, lalu Tuhan ini dibenci dan dihina dengan kejam oleh manusia? Bagaimana, bro, menjawab hal tersebut, bro? Iya, kembali. Ketika kalian, Bapak sendiri, di mana memegang kitab suci Al-Quran, itu kan kalimat tuh loh.
Berarti kualitas Allah kan hadir di tengah-tengah umat Islam melalui Al-Quran. Loh, sekarang saya tanya, apakah saya yakin semua tidak ada yang pernah melanggar Al-Quran? Gitu kan? Bahkan Anda perlu mengajarkan kepada kawan Anda, kepada umat, kepada anak Anda, selalu diajarkan yang baik terus. Diajarkan yang sesuai dengan Al-Quran terus-menerus. Kenapa? Karena kecenderungan Anda bukan kecenderungan yang soleh. Maka Anda perlu terus diajarkan yang soleh supaya menjadi soleh. Itu fakta. Coba Anda lepas orang yang teman saya aja rajin ibadah. Dia sendiri mengakui kok banyak kesalahan. Ya, maka dia rajin beribadah. Orang saya sering sekali temenin teman saya dulu. Saya dulu di kampus daerah Kelapa Gading sini. Kampus seorang menteri keuangan dulu, mantan menteri keuangan. Di situ ada masjid di dalam kampus. Saya sering duduk di situ nungguin teman saya Jumatan. Saya sering lihat teman saya sholat. Ya karena dia mengakui dia ada keberdosaan, ada kesalahan, meskipun di rumahnya hadir kalimatullah. Terus masalahnya di mana? Waktu kecenderungan Anda melawan firman, melawan kalimatullah yang Anda percayai, itu kan berarti posisi Anda berarti adalah oposisi dari Allah. Anda menjadi lawannya Allah. Ketika Anda melanggar, itu Anda menjadi lawannya Allah kan? Simak. Iya. Apa bisa Anda katakan ketika saya berdosa, saya berada di sisi Allah? Kan nggak mungkin. Ketika saya berdosa, apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan itu melenceng, itulah posisi saya oposisi dengan kalimat dulu. Iya. Terus kenapa pertanyakan kok ada kehadiran Yesus dibenci? Iya, sama saja seperti saya tanyakan kepada Anda barusan. Ada kehadiran kalimat dulu Al-Quran. Ya. Kok masih bisa sih oposisi sama Allah? Gitu kan. Buktinya banyak orang kok. Ya kalau kita lihat, saya nggak mau menjudge yang namanya orang beragama Islam. Saya nggak mau menjudge gitu. Teman saya karena banyak yang Islam dan baik-baik sekali gitu. Tapi nggak sedikit juga saya melihat orang Islam justru yang banyak menyakiti perasaan, banyak menyakiti hati, keyakinan orang lain. Apakah itu yang dikehendaki oleh Allah? Mengerjakan pekerjaan baik, iya. Tapi kan apakah harus mengerjakannya dengan menyakiti orang? Itu pertanyaan saya kan. Kan gitu ya. Kalau saya yakin lah, namanya Islam itu mengajarkan kelemah lembutan dan sebagainya. Iya tuh tetap banyak orang yang melanggar juga, oposisi. Meskipun kehadiran kalimatullah itu ada. Gitu. Ya, terima kasih. Ya bro, pertanyaan selanjutnya bro. Di sini dia menyatakan bahwa di Islam gak mengenal doktrin dan misionaris. Apalagi sampai ada manajemen untuk target dan upah. Dan dia menyatakan bahwa ini lebih pantas disebut politik MLM agama, yaitu cari member supaya masuk dalam agama Kristen. Dan dia nyatakan juga bahwa kami orang Islam hanya berdakwah karena perintah Allah. Sedangkan di Kristen dia sebut untuk cari-cari member atau menginjil untuk supaya orang masuk dalam agama Kristen. Bagaimana bro?
menanggapi hal tersebut, bro? Iya, harus dipahami dulu ya. Orang Kristen bukan mencari orang untuk masuk seperti MLM, tidak. Tetapi orang Kristen itu menginjil karena memberikan pemahaman. Gitu aja. Jadi jangan bilang seperti MLM. Gitu ya. Saya sering sekali ditawari oleh teman saya. Juga saya sering dulu pergi, saya punya kawan itu, dia punya satu seperti warung gitu ya. Babenya itu sering tawarin saya syahadat. Karena saya punya kebiasaan ketika datang ke warung itu saya ucapkan Assalamualaikum gitu untuk beli minuman. Karena dekat sekolah saya waktu itu. Ditawari syahadat. Saya nggak pernah tuh ngecap orang Islam seperti MLM. Meskipun saya sudah berkali-kali juga ditawarin. Jadi di sini pemahamannya gimana nih buahnya nih? Saya yang sering ditawarin aja, saya nggak pernah ngecap orang Islam gitu ya. Anda terus mengecap orang Kristen, memberi tuduhan gitu ya. Ya itu harus dipahami. Ya doktrin dimanapun ada lah. Mana bilang nggak ada doktrin? Doktrin itu kan suatu pemikiran. Bahkan politik itu juga suatu keberaturan yang sebenarnya diberikan oleh Allah. Sekarang saya tanya, ada nggak administrasi di dalam Al-Quran? Ada dong. Nabi Muhammad sebagai nabi sama para sahabat. Kenapa Anda nggak syahadat dalam nama para sahabat? Ya karena ada administratifnya, ada tingkatannya kan gitu. Jadi jangan bilang, wah nggak ada nih, nggak mungkin. Sekarang Anda bilang nggak ada upah. Sekarang saya tanya, sorga itu kalau bukan upah apa? Anda bekerja amal untuk masuk ke dalam jannah. Terus kalau bukan upah apa? Sekarang saya tanya, apakah Anda kalau mengerjakan yang buruk terus Anda dapat surga? Enggak. Upah kan? Anda kerjakan, Anda dapat. Anda nggak kerjakan, Anda nggak dapat. Ya, itu upah. Apalagi. Jadi jangan menghindari istilah-istilah kata-kata lah. Kita lihat prinsipnya aja. Gitu. Nggak usah bermain kata-kata dasar aja. Prinsipnya pada kehidupan realitas. Nggak usah terlalu ngejelimet atau bahasa sehari-hari ya. Ngejelimet lah, berputar-putar di bahasa itu nggak perlu lah. Prinsipnya aja gimana. Gitu. Ya, demikian bro. Ya bro, pertanyaan yang terakhir bro. Di sini dia menyatakan bahwa Muslim cuma jalani perintah yang masuk akal, baik juga bermanfaat. Yang pasti menjauhi larangan, bukan menerabas seperti halal dan haram. Berarti di sini dia sedang menyatakan kalau Muslim bukan menerabas, berarti Kristen sedang menerabas sesuatu yang halal dan haram, bro. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut, bro? Aduh, halal dan haram lagi ya. Kalau Anda mau bahas halal dan haram di Al-Quran sama di Alkitab itu beda. Anda mau bahas di Alkitab, jangan tuduh orang Kristen pakai haramnya orang Islam. Itu beda. Jangan mentang-mentang kata sama, lalu sebelum dikaji, wah orang Kristen itu salah menurut ukuran Islam. Ya jelas salah. Orang berbeda, maka itu beda. Ya, teritorial keyakinannya beda. Kalau Anda mau bahas haram dan tidak haram, baca dulu Alkitab. Kenapa harus ada haram dan tidak haram? Kenapa Tuhan katakan demikian? Itu kan harus dipelajari dulu. Baru Anda melihat baru nanti Anda akan memahami kenapa perjanjian yang baru, bahwa aturan-aturan seremoni itu tidak perlu lagi dilakukan. Kalau ini kajian yang nggak dilakukan, Anda langsung loncat kesimpulannya. Anda menerabas gitu. Menerabas.
Menurut ukuran siapa? Loh, sekarang Anda tinggal di Indonesia, belok kiri, nggak usah lampu ya, belok kiri langsung, gitu kan, ada tulisannya kan, belok kiri langsung. Loh, Anda ke Amerika yang beda teritori, atau Anda pergi ke luar negeri, ya, terus Anda langsung belok kiri. Terus Anda bilang, orang Amerika itu menerabas hukum Indonesia. Belok kiri itu boleh langsung. Loh, teritori Anda di mana? Ketika Anda mau loncat ke teritorial Kristen, lihat pakai kacamata Kristen dong. Supaya Anda memahami masuk akal atau enggak. Kalau Anda melihat dengan kacamata Islam, lihat Kristen yang buram terus. Kan gitu. Ya kan? Jadi menurut saya, yang Anda perlu perhatikan adalah sudut pandang Anda. Anda nggak bisa mengadili orang negeri lain dengan hukum Anda. Hukum Anda yang milik hukum Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, kenapa Anda langgar itu? Ketika Anda melihat agama orang lain, dari sisi agama Anda sedang melanggar hukum itu. Supaya nggak melanggar hukum agamamu, agamamu, agamaku, agamaku adalah kaji Anda harus melihat dari kacamata Kristen. Supaya Anda tidak melanggar kata agamamu, ya agamamu, agamaku, agamaku. Kalau Anda mau kaji agamamu, gitu ya, Anda harus loncat sepenuhnya ke agamamu. Supaya ketika Anda mengkaji itu dari agamamu. Gitu. Kalau Anda mau mempelajari agamaku, gitu ya. Kalau Anda mau mempelajari agamaku, yang nggak bisa Anda judge agama Anda dari Alkitab. Alkitab bilang gini, Al-Quran pasti salah. Ya nggak bisa juga. Bukan hanya orang Kristen bilang nggak bisa lihat Alkitab dari sisi Quran. Tapi orang Kristen sendiri juga bilang, kamu nggak bisa menghakimi Al-Quran dari sisi Alkitab. Nggak fair. Gitu. Itulah kajiannya. Itu. Ya, terima kasih bro. Ya, thank you bro sudah menanggapi dan menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri video ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang menonton video ini? Ya, pesan saya adalah kepada setiap orang non-Kristen yang secara tidak sengaja atau memang melihat gitu ya. Kami hanya berurusan dengan tafsiran-tafsiran yang menyimpang dari Alkitab. Kami tidak ada niatan menyakiti atau mendiskriminasi agama lain, tidak. Kami orang Kristen diajarkan untuk taat kepada di mana kami berada, di situ ada pemerintahan yang Tuhan telah berikan. Dan kami taat juga, kami menghargai juga, kami menghormati juga keberagaman. Karena keberagaman adalah desainnya Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau hanya karena keberagaman, Anda yang beragama semakin menunjukkan ketidakbaikan, itu menurut saya salah arah. Justru melalui keberagaman, hidup indah itu terjadi. Ya, jadi menurut saya Anda perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Saya pun juga tidak pernah mau mengambil kesimpulan seperti orang-orang mungkin ada yang membahas tentang Islam dari kacamata Kristen. Saya tidak pernah mau melakukan itu. Karena itu bukan bagian saya. Gitu. Karena saya menghormati juga. Jadi Anda perlu memahami itu. Yang kami tanggapi adalah orang-orang yang kebanyakan Anda bisa lihat sendiri. Mualaf dan membahas Alkitab.
bahkan memberikan tuduhan-tuduhan, tafsiran-tafsiran palsu terhadap kekristenan. Itu yang kami tanggapi. Kami bukan melawan orang-orang Islam, tidak. Kami mengasihi Anda. Itu harus dipahami. Ya, sedemikian bro. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video kami ini dari saudara-saudara Kristen maupun yang non-Kristen, Bapak Ibu Saudara semua boleh bertanya. Nanti kami menuliskan nomor WA pada deskripsi box dan juga bisa menuliskan pada komentar setiap pertanyaan dan kami akan menjawab setiap pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.